Anakku pendarahan dan butuh transfusi darah, sedangkan ipar dan mertuaku melarang anakku dibawa ke rumah sakit. Alasannya, karena anakku bukan sakit medis tapi kemasukan jin. Padahal, "Dok, apa nggak ada obat atau makanan yang bisa bikin HB anak saya naik, dok?" Tanyaku untuk meminimalisir rawat inap. "Ada, Bu. Tapi proses menaikkan HB akan kalah cepat dengan menurunkan HB tanpa transfusi darah, sehingga kondisi anak ibu akan terus memburuk seiring HB-nya yang terus turun. Belum lagi pendarahan yang terus-menerus keluar akan membuat semakin cepat menurunkan kadar hemoglobin anak ibu, dan itu akan menyebabkan kematian." Penjelasan dari dokter malah membuat aku semakin takut. Masalahnya aku belum pernah dirawat, dan belum pernah ada pengalaman menunggu anggota keluarga yang dirawat inap pula. Tapi ini menyangkut keselamatan ayah, anakku satu-satunya. "Baik, dok, saya setuju anak saya dirawat di sini," ucapku pada dokter jaga untuk mengiyakan permintaannya untuk ayah ditransfusi darah. "Masalah Mas Adnan, nanti saja." "Baik, ibu boleh menunggu di ranjang pasien dulu. Nanti saya panggil lagi kalau butuh data yang lain," ucapnya agar aku menunggu di tempat ayah tertidur. "Baik, dok, terima kasih," ucapku sambil bangun dari dudukku. "Ya, sama-sama, Bu." Aku pun mendekat ke arah ayah. "Ai, kata dokter kamu harus dirawat karena harus transfusi darah, supaya normal lagi darahnya dan berhenti haidnya. Nggak apa-apa kan kalau dirawat dulu, Ai?" Tanyaku pada ayah, agar dia tidak kaget. "Ya nggak apa-apa, Bu, lagian ayah udah lemes banget ini takutnya. Nanti di rumah malah pingsan terus repot balik lagi ke rumah sakit." Jawab ayah, ternyata memang sudah lemas kondisinya. Bisa aku jadikan alasan kuat ke Mas Adnan, agar tidak memaksa untuk pulang. "Bu, maaf saya mau infus dulu si kakaknya ya," ucap seorang perawat yang menghampiri kami untuk memasang infusan kepada ayah. "Oh iya, baik sus, silakan," jawabku sambil memberikan ruang untuk suster tersebut memasangkan infusan kepada ayah. Setelah dipasangkan jarum infus tidak lama, ayah pun pindah ke ruangan perawatan karena akan melakukan transfusi darah. Setelah melakukan semua prosedur penandatanganan, aku pun kembali ke ruang perawatan ayah. Jaminan kesehatan dari kantor Mas Adnan mendapat fasilitas kamar inap kelas 1, namun karena mendapatkan upgrade naik 1 kelas, maka mendapatkan kamar VIP. Ayah merasa nyaman sendirian di ruangan, bisa tenang beristirahat. Dan sesuai janjinya, sore ini Mas Adnan datang ke rumah sakit. "Dek, Mas sudah di rumah sakit, ayah ada di ruangan apa?" tanya Mas Adnan. "Ayah di VIP Note 7, Mas, lantai 2. Jawabku melalui pesan singkat yang dikirim oleh Mas Adnan. Tidak lama ada yang mengetuk pintu pelan. Kupastikan itu Mas Adnan dan tidak lama pintu terbuka muncul Mas Adnan. "Dek, kok ayah di ruang VIP? Kamu minta di sini?" tanyanya sambil berjalan menghampiriku. "Yang gedung Mas, masa aku yang minta? Kan dari kantor dapat jatahnya kelas 1, terus setiap yang pakai asuransi upgrade 1 kelas jadi dirawat di VIP ayah," terangku. Karena aku tahu Mas Adnan pasti takut mengeluarkan uang. "Oh ya syukurlah, kirain kamu yang pengen fasilitas VIP. Nanti aku mesti bayar selisihnya kalau mau pulang dari rumah sakit," ucapnya merepet panjang lebar. Baca kisah selengkapnya hanya di KB Map judul. Anakku Bukan Kelinci, percobaan penulis Putri Krida.